Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati para dosen, yang kami banggakan rekan-rekan sekalian yang menghadiri acara pada sore hari ini. Izinkan saya menyampaikan sebuah topik yang berjudul non-binary gender dan problem penyimpangan fitrah seksualitas anak. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan boleh unmute atau ketik di chat box ya untuk menjawab pertanyaan. Nah, saya memakai jas seperti ini, kemudian memakai kemeja, berdasi, dan berpeci. Teman-teman bisa mendebak apakah saya ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ya. Ya, saya pun menyadari dan mengakui bahwasannya saya ini laki-laki. Nah, namun pada zaman sekarang muncul fenomena yang mana terdapat orang-orang yang mengakui dirinya tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Dalam hal ini ada istilah non-binary gender atau non-biner. Hal tersebut viral, terdapat sebuah video yang menunjukkan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi di Makassar. Tatkala ditanya oleh dosennya, kamu laki-laki atau perempuan? Tidak keduanya. Dia mengaku netral, ya, non-biner. Sebelum video itu viral, ternyata sejumlah media telah meliput keberadaan kisah dan pengalaman orang-orang non-biner di Indonesia. Adapun di Barat sendiri, non-binary gender ini sudah umum cukup dikenal oleh masyarakatnya. Bahkan banyak dari mereka mengafirmasi akan keberadaan non-biner. Gerakan juga sosialisasi akan non-binary gender ini merambah ke berbagai dimensi, termasuk pola pendidikan dan juga pengasuhan anak. Bisa dilihat di sana ada seorang anak, tatkala ditanya oleh reporter, ketika kamu ditanya oleh seorang, kamu laki-laki atau perempuan? Dia menjawab tidak keduanya. Bisa dibayangkan anak sekecil usia 5 tahun menjawab seperti itu. Nah, sebetulnya apakah relevan dalam kehidupan sosial masyarakat? Munculnya variasi gender tersebut tidak terlepas dari perdebatan klasik antara konsep nature dengan nurture. Nature adalah teori yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antar gender tidak terlepas dari perbedaan biologis atau jenis kelamin. Jadi munculnya sifat-sifat feminim, maskulin pada diri seorang itu tidak terlepas dari faktor biologis yang muncul secara alami. Adapun nurture adalah teori yang menyatakan bahwa perbedaan sifat maskulin dan feminin itu dibentuk karena konstruksi sosial budaya. Jadi dalam nurture ini tidak ada kaitannya dengan faktor biologis. Nah, para pegiat kesetaraan gender yang terpengaruh liberalisme dan humanisme biasanya condong pada konsep nurture, sedangkan konsep nature sendiri dikaji sangat hati-hati, bahkan cenderung ditinggalkannya. Mana yang bisa dipertanggungjawabkannya? Nah, lalu apa sebetulnya non-binary gender ini? Asal-usulnya juga perkembangannya. Pada dasarnya non-binary gender ini ialah tidak mengekslusikan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Namun cukup kompleks juga. Ia bisa merasa bergender di luar konsep gender biner laki-laki dan perempuan, atau juga yang merasa memposisikan gendernya di antara laki-laki dan perempuan alias netral akan gender. Ia juga merasa menganggap dirinya tidak bergender atau tidak setuju akan adanya konsep gender. Sejumlah istilah dikembangkan untuk menamakan pengalaman dan identitas yang berada di luar sistem biner, ya.
Ada yang merasa berada di antara gender laki-laki dan perempuan, itu ada istilah gender netral, bigender, gender fluid. Mereka yang merasa memiliki identitas gender yang mencakup seluruh gender disebut pangender, tergender. Mereka yang merasa menggabungkan aspek perempuan dan laki disebut androgyni, mixed gender, dan seterusnya. Banyak sekali ya. Jadi non-binary ini payung untuk merujuk identitas non-biner ya. Jadi non-binary ini dia tidak tergantung pada jenis kelamin biologis, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan bahkan secara orientasi seksual pun, baik itu heteroseksual, homoseksual, dan sebagainya. Maka dari itu non-binary ini merupakan bagian dari LGBTQ+. Nah, pandangan Barat bahwasanya hanya ada 2 jenis kelamin dan perbedaan antara pria dan wanita adalah alami, tidak dapat diubah, dan bersifat universal. Itu tercermin dalam budaya populer hingga pertengahan abad ke-20. Namun pada tahun 1970-an, seorang psikolog juga ilmuwan di bidang gender asal Amerika yaitu Sandra Bem memperhitungkan pengalaman non-biner atau pengalaman yang gender yang berada di luar biner. Nah, mereka yang terhadap non-biner ini menilai adanya perspektif lintas budaya yang telah ada di masa lampau. Seperti ada istilahnya bisu di tradisi budaya Bugis Indonesia, lalu ada ex-gender di Jepang, lalu two spirit di Amerika Utara, dan hijrah di negara-negara Asia Selatan. Sebagaimana perkembangan upaya afirmasi non-binary ini yang sudah cukup marak ya di Facebook. Kala kita membuat akun Facebook, ya, teman-teman di sini punya akun Facebook ya, banyak kan? Nah, di situ ada identitas yang perlu kita isi, ya, male or female, laki-laki atau perempuan. Dan ada satu opsi lagi yang bisa dipilih, yaitu custom atau others, yang lainnya. Nah, di situ Facebook menawarkan lebih dari 50 istilah gender non male or female. Lalu dari segi aspek bahasa berusaha dikembangkan oleh pendukung non-biner untuk mengekspresikan identitas dan pengalaman non-biner ini. Nah, orang-orang non-biner ini cenderung ingin dipanggil dalam bahasa Inggris sebagai kata ganti orang, yaitu dengan sebutan they, walaupun cuma satu orang. Padahal kita ketahui they itu untuk jamak ya, plural. Karena kalau sudah memanggil mereka dengan she atau he, itu merujuk pada identitas laki-laki atau perempuan. Muncul karakter dan para selebriti pun bermunculan di media secara terang-terangan, dan instruksi fashion dan mainan berusaha menjadikan produk-produknya tidak berstereotip gender, bahkan dibalik-balikan. Salah satu sebab utama orang menjadi non-binary yaitu karena faktor pengasuhan. Dalam buku Growing Up Free menjelaskan ya, anak-anak yang dididik secara bebas gender atau non-biner, mereka menganggap mempunyai kepribadian yang menguntungkan karena dirasa mempunyai lebih banyak pilihan dalam hidupnya. Apakah benar demikian? Kita langsung lanjut. Hal tersebut perlu kita tinjau, kritik ya. Akan menimbulkan rasa frustasi dan juga kebingungan jati diri, baik itu pada anak dan juga orang tua. Lalu kedua, kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat, karena masyarakat dimanapun termasuk Barat masih berpegang teguh pada stereotip gender. Lalu tiga, anak pasti akan menerima pesan gender dari lingkungan luar, walaupun orang tua sudah memprotek anaknya agar tidak masuk pesan-pesan dan gender dalam benak pikirannya. 4. Sistem pemerintahan dan fasilitas umum tidak disiapkan untuk kaum bergender ketiga ini. Nah, justru akan menyulitkan dalam pencatatan administrasi karena kita ketahui hanya ada laki-laki dan perempuan. Juga fasilitas umum yang bersifat privat seperti toilet juga akan membingungkan dan
menyulitkan. 5. Orang non-biner rentan mengalami masalah kesehatan mental. Dalam hal ini ada istilah gender dysphoria. Dalam buku Abnormal Psychology, gender dysphoria adalah kondisi pertentangan dalam diri seorang lantaran perbedaan antara jenis kelamin dengan identitas gender yang dihayati. 6. Non-biner sebagai bagian dari LGBTQ+ merupakan penyimpangan yang perlu disadarkan. Ya, berdasarkan ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia, yang legal di Indonesia, tidak ada pembenaran atas penyimpangan kaum non-biner ini. Seorang sosiolog barat pun mengatakan, berpendapat, anak-anak perempuan atau laki-laki yang dididik secara bebas gender itu tidak efektif dan tidak menguntungkan dalam kehidupan orang dewasa. Dia mengatakan demikian karena masyarakat mengharap seorang untuk bersikap sesuai dengan jenis kelaminnya. Lalu, bagaimana kedudukan non-biner dalam Islam? Sesungguhnya penciptaan